Shalom. Salam. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang bisa mengikuti ibadah ini secara online. Kami ucapkan selamat bergabung. Bisa beritahu kepada teman dan keluarga. Mungkin mereka juga membutuhkan kebaktian atau ibadah ini dalam kehidupan mereka. Sehingga kita sama-sama mengalami sukacita, pesta rohani yang besar. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Baik untuk hidup kita yang sekarang, hari ini, dan hari esok. Saya ajak kita sama-sama mengangkat sebuah nyanyian, Ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin. Setia menopangku, amin. Berseru berharap dalam Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin. Setia menopangku, amin. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kita tundukkan kepala. Inilah kami umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan, dan yang mengasihi Engkau datang beribadah padamu walaupun secara online, tapi Tuhan Maha hadir dimanapun kami berada. Karena Tuhan kami Tuhan yang besar, dan Tuhan yang menyuruh kami beribadah padamu. Walaupun secara online, namun nilainya akan tetap sama bagi kami. Yang Tuhan lihat adalah hati kami yang rindu kepada Tuhan. Kami haus akan Allah, bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair. Begitulah jiwa kami rindu haus akan Engkau. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya.
dimanapun umat-Mu mengikutinya, baik langsung dan tunda, biarlah ibadah ini menjangkau kebutuhan kami, sanggup memberi kepada kami kekuatan, mujizat-mujizat sesuai kebutuhan kami. Kuasa kegelapan kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah Yesus menguduskan ibadah ini. Kami memuji nama Tuhan dan memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan bilurnya. Bilurnya. Nyanyikan dengan iman. Bilurnya membawa kesembuhan, asal percaya saja semua sakit dilanda, oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh hebat. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan, asal percaya saja semua sakit dilanda, oleh Tuhan Yesus tertolong. Kita nyanyikan Allah itu baik. Nyanyian terakhir yang girang, Allah itu baik. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa, ya, yang bisa menolong, memulihkan, menyembuhkan, membuka jalan, dan memberi kepada kita segala yang kita perlukan. Nyanyian terakhir kita nyanyikan Engkaulah Perisaiku.
Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Orang yang bersukacita dapat menanggung penderitaan. Amin. Kita bangkit berdiri. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Amin. Pulihkan jiwaku. Amin. Ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tibalah waktunya Tuhan bagi kami jemaat-Mu biji matamu. Di tengah pandemi ini kami mau mendengar suara-Mu yang lembut dan manis. Firman Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh firman Allah langit dan bumi diciptakan, dan firman itu juga yang akan kami dengar Tuhan. Firman yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan bisa menjadi obat bagi kami yang sakit. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan kepada kami yang menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, memberi kepada kami kepastian pertolongan mujizat sesuai kebutuhan kami. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Kami seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang memberikan kedamaian, ketenangan bagi kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 11 bulan April 2021 kita adakan ibadah secara online Jemaat GBI Firdaus baik di Cimindi dan di Permata. Kali ini kita ibadah secara online dulu ya, karena kondisi dan situasinya ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan masih bisa kita ibadah walaupun secara online. Dan firman Tuhan pada siang ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang isinya seperti berikut.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi kita baca, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi ini adalah ayat firman Tuhan, ya, yang mengatakan bahwa luka-luka yang ada pada tubuh Kristus, dari kepala, tangan, kaki, seluruh tubuhnya, ya, sakit punggung seperti sawah yang dibajak, kata pemazmur, ya, itu adalah bilur-bilur yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Ya, segala sakit penyakit. Jadi Tuhan tahu kita manusia, orang yang bisa menderita sakit. Bukan hanya kita. Ya. Dalam Yesaya 55 ayat 3 dikatakan, boleh tunjukin, Yesaya 55, ya, Yesaya 53 ayat yang ketiga, ya, ia biasa menderita kesakitan. Coba, bisa? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jadi selama Tuhan Yesus 3,5 tahun di bumi ini, ayat ini mengatakan dia biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia dihina, dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Jadi bilur-bilur ini membuat kita menjadi sembuh, ya. Bukan akan lagi, tetapi telah sembuh. Itulah kekuatan bilur-bilur Tuhan, bugang atau luka-luka pada tubuhnya Tuhan Yesus, dari kepala, ya, tangan, badan, kaki, ya, dia mengalami luka, sehingga Alkitab mengatakan rupanya tidak seperti manusia lagi, nampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ya, memang itulah pergumulan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, karena dosa umat manusia. Jadi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi dia sudah menanggung semua penderitaan, ya, yang harusnya kita tanggung, tapi Tuhan sendiri yang menanggung, supaya kita ketika mengalami
penderitaan, sakit, penyakit, kita bisa berkata, saya sembuh, saya telah disembuhkan oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus. Mari katakan, saya sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi ya, saya sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus. Apapun penyakit kita, ya perkatakanlah firman Tuhan. Nanti Allah akan menggenapi setiap janjinya. Jadi hidup kita di dunia ini memang tidak luput dari sakit penyakit karena nenek moyang kita Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka tidak akan ada namanya penyakit, tidak ada namanya kutuk, penderitaan. Ya, hidup kita akan seperti di Taman Eden tanpa masalah. Tapi karena dosa manusia, Taman Eden dikatakan sudah berubah menjadi padang gurun. Ya, diperkirakan Taman Eden itu ada di daerah Irak sana. Ya, itu di situ ada sungai Tigris, sungai Efrat. Ya, daerah-daerah situlah dulu Taman Eden. Ya, di Taman Eden itu ada 4 sungai disebut Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Ya, ya tinggal 2 mungkin yang masih ada sekarang, Efrat dan Tigris itu. Ya, daerah-daerah situlah dulu Taman Eden. Ya, daerah Taman Eden. Dan ya, saudara, jadi semua jadi berubah ya karena dosa umat manusia. Ya, tapi Tuhan mau hadirkan di tengah-tengah kita suasana Taman Eden, suasana sorga. Suasana sorga itu adalah suasana kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Ya, jadi suasana sorga itu sekarang adalah suasana kebenaran, sukacita, dan apa tadi satu lagi? Damai sejahtera. Sekali lagi, sukacita, kebenaran, damai sejahtera. Itu kerajaan Allah. Ya, mungkin kita uang tidak banyak. Ya, uang kita tidak banyak atau sudah habis uang, bekal cuman sedikit. Tapi Tuhan berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Karena itu janganlah cemas, janganlah takut, janganlah gelisah hatimu. Jadi tidak boleh kita dalam ketakutan, dalam kegelisahan. Ya, di tengah pandemi ini ingatlah Tuhan kita lebih besar daripada persoalan kita, termasuk lebih besar daripada pandemi ini. Kalaupun kita diizinkan Tuhan mengalami ya sakit, namanya mungkin sakit corona ya, itu seizin Tuhan, oh beginilah rupanya corona ini ya. Oh ini bukan kata orang tapi mengalami sendiri ya. Jadi tapi dengan iman kita berkata, oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Ya, bilur-bilur Tuhan itu adalah bilur-bilur yang ajaib, luka-luka yang ajaib. Ya, dan memang karena sakit dan penderitaan itulah maka Tuhan sampai mati dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu seruan Tuhan di atas kayu salib ya. Dan salah satu seruannya lagi adalah sudah selesai ya. Kemudian tirai di dalam bait Allah robek ya.
Tirai ini robek. Robek dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Padahal itu kain yang tebal itu, ya. Tapi ketika Yesus mati tersalib, tirai di bait Allah itu robek dari atas ke bawah, dan tampaklah tabut perjanjian Tuhan. Ya, tampak tabut perjanjian Tuhan. Dalam arti dulu masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu hanyalah imam besar sekali setahun dengan membawa darah lembu, ya, korban pendamaian, diperciki 7 kali di muka peti perjanjian, 7 kali di atas peti perjanjian diperciki, ya. Itu Harun sekali setahun. Tapi Yesus masuk ke ruang Maha Kudus, dia bukan membawa darah lembu, darah domba, tapi dia membawa darahnya sendiri. Dengan demikian ia mendapatkan kelepasan, keselamatan yang kekal. Jadi ingatlah, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan yang kekal. Amin. Tuhan beri kepada kita keselamatan yang kekal, ya, yang tidak bisa beralih, tidak bisa dirampas oleh kuasa kegelapan, termasuk damai sejahteranya dia berikan kepada kita. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Apa yang kuberi tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi Tuhan beri kepada kita keselamatan yang kekal, damai sejahtera yang kekal. Jadi biarlah kita menikmati suasana damai, suasana sukacita dalam hidup kita, walaupun di tengah pandemi ini. Ya, walaupun mungkin kita sedang mengalami sakit, ya, tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Ya, dalam 1 Timotius 4 itu, ya, ayat yang ke-7, ayat 7 dan 8 dikatakan ibadah itu berguna di dalam segala hal. Ya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas gunanya, ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, latihan badani, olahraga penting, tapi tidak menyangkut keselamatan. Ya, olahraga harus supaya sehat badan, ya. Tapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji Tuhan, baik untuk hidup kita yang sekarang dan hidup kita yang akan datang. Ya, kita hidup di masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Ya, tapi ibadah akan menjangkau semua kebutuhan kita, termasuk roti, makanan, air, minuman kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di dalam Alkitab, ya, ada, saudara sudah tahu kisah seorang perempuan pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun. Alkitab mengatakan keadaannya semakin memburuk. Ya, semakin memburuk. Semakin parah. Ya, mungkin tadinya dia orang kaya. Ya, dia mencari uang untuk biaya berobat, bukan untuk biaya bukan untuk berbakti.
Ya, nanti kalau saya sakit sudah punya modal untuk berobat. Ya, dia tabung, tiba-tiba jatuh sakit, pendarahan. Dan mulailah dia pergi ke tabib yang satu, nggak sembuh, tabib yang lain sembuh. Akhirnya dia keliling-keliling mencari kesembuhan dari dokter-dokter dunia. Tapi keadaannya semakin memburuk. Tidak ada perubahan apa-apa yang dia alami. Ya, gak ada perubahan apa-apa yang dia alami. Cuman dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar berita tentang Yesus. Dari mendengar timbul iman. Dari mendengar timbul iman. Lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Ya, di tengah kerumunan rombongan Tuhan Yesus, ya, dia berusaha datang pada Tuhan, walaupun dengan tubuh yang lemah dan pucat, tak berdaya lagi, tapi dia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Ya, dia berusaha untuk memegang ujung jubahnya Tuhan. Ya, dia berusaha merendahkan diri. Dan dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga, begitu dia sentuh, ya, dia pegang, dia jamah ujung jubahnya Tuhan. Jadi begitu dia pegang ujung jubahnya Tuhan, maka seketika itu juga pendarahannya berhenti dan dia merasakan penyakitnya telah sembuh. Ya, dia merasa penyakitnya telah sembuh. Ya, tentu kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti 2000 tahun lalu di Timur Tengah sana, ya. Tapi jubah Tuhan, ya, jubah kebenaran, ya, yang dipakai oleh Tuhan zaman dulu itu adalah gambaran firman Allah sekarang. Ya, firman Tuhan yang kita dengar ini, nah itulah jubahnya Tuhan. Asal ku pegang saja. Ya, pegang itu artinya dipegang, berpegang pada firman kehidupan. Ya, jadi yang kita pegang itu firman Tuhan yang menjadi kehidupan. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Asal kita memegang firman Tuhan, ya, maka akan terjadi mukjizat sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ingatlah, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Allah tidak mungkin gagal. Alkitab mengatakan firman Tuhan itu laksana hujan, laksana embun yang turun dari langit, lalu membuat bumi menjadi subur. Tadinya gersang, kering sekali. Tanah itu tanah hati manusia yang kering. Kering kerontang. Tapi dibasahi oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah laksana hujan. Hujan rene, hujan deras, hujan yang lebat, ya, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada manusia. Ya, jadi firman itu laksana laksana hujan yang membasahi tanah dan membuatnya subur. Alkitab mengatakan, ya,
membuatnya subur, dan memberikan roti kepada mereka yang lapar, dan juga benih bagi mereka yang mau menabur. Jadi begitulah firman-Ku, kata Tuhan, tidak akan kembali kepadaku begitu saja, tapi dia akan berhasil akan apa yang Kusampaikan kepadanya. Ya, coba dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-10. Yesaya 55 ayat yang ke-10. Ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada mereka yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihentar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ya, jadi Tuhan mengganti ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Ya, pohon sanobar semacam pinus. Ya, dipakai untuk alat musik biasanya. Ya, pohon sanobar ini alat-alat musik ya, untuk dipakai memuji Tuhan. Pohon sanobar. Ya. Sedangkan kecubung itu rasanya ya pahit ya. Kecubung itu pahit. Ya, pahit. Jadi begitulah firman Tuhan bisa mengubah hidup kita yang pahit menjadi manis. Yang penuh keluh kesah menjadi pujian bagi Tuhan. Tuhan ubah hidupmu yang pahit hari ini. Ya, ingatlah Tuhan Yesus waktu mati di atas kayu salib. Ya, dia sudah minum yang pahit, supaya dari yang pahit muncul yang manis. Ya, dari berduri-duri hidup kita penuh dengan khawatir. Duri-duri itu khawatir. Ya, kekhawatiran. Tidak ada lagi rasa khawatir. Serahkanlah kepada Tuhan segala khawatirmu, karena dialah yang memperdulikan kamu. Jadi Tuhan Yesus peduli kepada kita. Apapun keadaan kita sekarang. Ya, mungkin kita dalam kecemasan, ketakutan, atau kita sudah kehabisan modal hidup, kehabisan beras, kehabisan apa, ya,
Alkitab mengatakan janganlah khawatir mengenai hidupmu, mengenai hari esok. Ya, Tuhan lebih tahu kita memerlukan itu semua. Ya. Mungkin saudara sudah berusaha ke sana kemari, buka usaha ini, buka usaha itu, pekerjaan ini, tapi belum membuahkan apa-apa. Atau ada buahnya, hasilnya, tapi sedikit. Ya, membuat kita rasanya letih, lesu. Ya, kita bingung mau kemana kita pergi. Ya, penyakit sedang melilit, uang sedang habis. Mau kemana kita pergi? Ya, dia berkata, marilah kepadaku, hai semua orang yang letih, lesu. Aku akan memberikan engkau sentosa. Ya, jadi dia yang peduli kepada kita. Ya, dia yang memperdulikan hidup kita. Sampai rambut di kepala kita semua dihitung oleh Tuhan. Amin. Tuhan menghitung sampai helai rambut kita. Dan tidak ada satupun yang gugur tanpa seizin Tuhan. Jadi Tuhan itu cermat pada kita, peduli pada kita. Ya, sangat peduli pada kita. Dan dia hitung sampai helai rambut saudara. Dan tidak ada yang gugur tanpa seizin Tuhan. Jadi hal-hal yang halus, hal-hal yang kecil, yang Anda tidak pedulikan, tidak perhatikan. Tuhan memperdulikan saudara, memperhatikan saudara. Dan dia sangat peduli dan sanggup untuk menolong kita. Mari, biarlah kita yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kiranya pemberitaan firman Tuhan ini bisa menolong saudara, menguatkan, menyembuhkan saudara. Kita angkat sebuah lagu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh kasih-Mu di hidupku. Amin. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat betul. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Amin.
buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berdoa sejenak, menyembah Tuhan sejenak. Kami menyembah padamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli kepada kami, Allah yang berjanji menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib, segala penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Sebab kalau Allah memberi perintah semua ada. Kalau Engkau memberi perintah semua jadi. Tidak ada yang gagal di dalam Tuhan. Di dalam orang percaya selalu Engkau berhasil Tuhan. Selalu berhasil menolong anak-anak-Mu, menyembuhkan anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang mau didoakan, angkat tangan kananmu. Angkat tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan akan menolong engkau, Tuhan yang ramah dan lemah lembut. Tuhan yang baik itu akan menjamah engkau, akan memberkati engkau, akan menyembuhkan engkau, akan mencukupi kebutuhanmu, akan memberi engkau damai sejahteranya. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu, apapun yang mereka bawa dan gumulkan dalam doa mereka hari ini Tuhan, baik yang mengikuti secara langsung, online dan tunda, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, darah Yesus menguduskan engkau, dan firman Allah menciptakan segala yang kau perlukan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam Tuhan tidak ada kegagalan. Firman Allah tidak mungkin gagal Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Selalu firman Tuhan berhasil menolong kami, memberi kepada kami solusi jawaban sesuai kebutuhan kami dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya, amin. Ya, kita doa berkat ya. Ya, mari. Kita berdoa syafaat. Kami juga berdoa Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin. Seluruh menteri Tuhan berkati, seluruh gubernur berkati, seluruh bupati, wali kota berkati, seluruh muspika berkati, TNI Polri berkati, RT RW Pak RT Pak RW Pak Lurah di mana kami beribadah, Tuhan berkati. Baik di sini di Cimindi berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan tolong beri kepada mereka kemampuan hikmat dalam mengatasi semua keadaan yang semakin sulit. Tapi bersama Tuhan bangsa Indonesia bisa keluar dari segala kesulitan-kesulitan. Terima kasih Tuhan. Dan apapun yang mereka perlukan, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu kepada bangsa kami yang besar ini. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami semua berkati Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.